baik, selamat siang. Teh, apa kabarnya hari ini? Siang, baik. Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Oke, alhamdulillah lancar ya, nggak ada kendala. Oke, gimana kesibukan minggu-minggu ini? Sama seperti minggu lalu, mahasiswa akhir, jadi saya sibuk di skripsi aja. Yang sibuk di sini ya. Oke, kita kan akan melanjutkan sesi kedua nih. Sebelum sesi kedua ini dilanjutkan, apakah saya diperkenankan memvideo kembali? Ya, boleh. Oke. Nah, di sini saya kan menanyakan ya gimana gitu perubahan positif yang Teteh rasakan setelah terakhir pertemuan kita kemarin. Dari setelah sesi kemarin yang dilakukan itu cukup banyak perubahan yang terjadi pada minggu kemarin. Oke. Kira-kira apa gitu perubahan yang dirasakan? Hal kecil yang dirasakan itu saya menjadi lebih percaya akan kemampuan diri sendiri, lebih bisa mengontrol rasa cemas juga, kemudian juga lebih produktif. Oke. Apakah perubahan itu sangat terasa? Ya. Oke. Nah, jika kamu merasa menjadi diri kamu yang baru, memiliki kemampuan yang akan percaya terhadap diri, adakah pengalaman lain gitu yang meyakinkan diri kamu tuh menjadi orang yang baru? Ada. Jadi di beberapa hari kebelakang itu ada kegiatan kampus, expo gitu. Saya itu ditunjuk perwakilan kelompok saya untuk menjelaskan program kerja kelompok saya kepada dosen pengunjung stand saya. Nah, sebelum hari H itu saya melatih diri saya, kemudian saya meyakinkan diri saya untuk jangan takut menyampaikan opini saya, menyampaikan kepada dosen gitu. Kemudian juga tidak mengontrol rasa cemas gitu, agar tidak cemas berlebihan pada saat itu. Oke, baik. Jika seandainya di skala dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah kondisi terpuruk Teteh dan tidak, di mana Teteh itu tidak merasa percaya diri, sedangkan 10 adalah kondisi di mana Teteh merasa sangat percaya diri. Nah, apa ada di posisi skala berapa saat ini? 8. Oke, 8. Oke, dalam catatan saya kemarin ada Teteh itu berada dalam skala 7. Berarti untuk naik ke angka 8 itu sangat luar biasa ya Teh. Apa yang membuat Teteh itu mampu mencapai angka 8 ini? Tentu saja saya lebih bisa mendukung diri saya sendiri untuk menyatakan hal-hal positif, kemudian tidak meragukan dan tidak terlalu mengkhawatirkan hal yang belum terjadi gitu, tidak khawatir yang berlebihan untuk hal yang belum terjadi, kemudian percaya atas kemampuan yang sudah saya lakukan gitu. Saya sudah melakukan yang terbaik, percaya saja dengan hal tersebut gitu. Oke. Nah, baik, sekarang di sini saya akan menggunakan pertanyaan yang mungkin Teteh itu butuh waktu untuk menjawab pertanyaan itu. Jika seandainya di sini ada buku ya, buku ini diumpamakan adalah cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Teteh dan yang terkait dengan apa yang kita bicarakan saat ini, semua masalah yang sedang kita bahas hari ini itu tuntas. Kemudian Teteh itu mampu mencapai tujuan yang Teteh inginkan. Nah, sebelum itu saya ingin Teteh relax dulu. Relax. Oke, duduk yang nyaman. Oke, buat tarik nafas. Nah, oke. Saya ingin Teteh menutup mata. Boleh saya sambil memegang bukunya? Oke. Nah, saya ingin Teteh membuka halaman yang menceritakan tentang masalah yang Teteh bicarakan kepada saya dan Teteh itu mampu mencapai tujuan yang Teteh inginkan. Nah, sambil menutup mata boleh mungkin dibuka bukunya mencari halaman. Oke. Sudah? Sekarang bisa buka matanya, kemudian fokus terhadap halaman buku. Nah, di halaman buku itu adalah halaman buku kehidupan Teteh yang menceritakan tentang kesuksesan kisah sukses diri Teteh. Nah, saya ingin Teteh fokus terhadap buku itu dan ceritakan apa yang Teteh lihat pada halaman itu. Saya melihat diri saya itu sedang berbicara di sebuah forum ya, di sebuah
berada di tengah-tengah orang gitu, terus saya tuh lagi bicara gitu. Aku tadi ngeliat kamera. Oh, Sebentar. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Teteh itu membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Nah, diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Teteh, saya ingin Teteh membuka halaman yang menceritakan tentang masalah yang Teteh bicarakan ke saya itu tuntas dan mampu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sekarang boleh buka matanya, terus Teteh fokus pada halaman buku itu. Apa cerita yang Teteh lihat dalam halaman itu? Saya melihat diri saya itu sedang berbicara di tengah-tengah banyak orang seperti di sebuah forum. Oke. Persisnya seperti apa forum itu? Seperti sedang kayak sebuah seminar, workshop kayak gitu. Oke. Bisa dijelaskan seperti apa seminarnya? Di sana itu saya berbicara terkait dengan keberhasilan diri saya untuk bisa melawan rasa takut berbicara di depan umum, kemudian tidak terlalu mengkhawatirkan hal yang belum terjadi gitu, tidak terlalu merasa cemas. Kemudian juga orang-orang di sekitar itu menatap saya gitu karena saya sedang berbicara. Oke. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya merasa bahwa saya seperti orang hebat yang mampu mengontrol rasa takut dan berani berbicara di depan umum gitu. Kemudian juga sebelumnya saya merasa rileks, tidak merasakan cemas yang berlebihan gitu. Saya bisa percaya kepada diri saya. Nah, bisa lebih terjelaskan nggak seperti apa merasa hebat itu yang terasakan? Teteh kan merasa hebat, nah. Coba boleh Teteh deskripsikan seperti apa rasa hebat itu? Rasa hebat itu seperti saya bisa mampu mengatasi kekhawatiran saya, rasa takut saya, kemudian ada perasaan senang gitu, perasaan senang karena saya bisa rileks gitu, tidak mengkhawatirkan, tidak berlebihan gitu. Oke. Nah, kira-kira apa judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Teteh di cerita itu atau di halaman itu? Tidak takut untuk berbicara itu hebat. Oke, tidak takut untuk berbicara itu hebat. Seperti apa tidak takutnya? Tidak takut itu bisa mengontrol rasa cemas, kemudian juga percaya kepada kemampuan diri sendiri, tidak takut untuk mengeluarkan pendapat, tidak takut untuk berbicara di depan umum gitu. Oke. Masya Allah, menarik sekali ya. Mungkin apa yang berbeda dari cerita itu dengan cerita yang lain? Mungkin dari cerita ini perbedaannya itu di sebelum berbicara di depan umum merasakan rileks dan tidak mencemaskan, kemudian juga tidak merasa takut untuk hasilnya nanti karena semua orang itu pasti melakukan kesalahan, yang penting sudah melakukan yang terbaik gitu. Kemudian juga bisa saat berbicara di depan itu kita bisa mengontrol rasa takut itu. Oke. Dan di mana rasa-rasa itu ada, seperti yang tadi bilang rasa cemas itu tidak ada, terus rasa takut itu bisa dihadapi, ada rasanya itu di mana? Di bagian tubuh hati. Iya, di hati ya. Oke, sekarang saya ingin Teteh fokus pada perasaan atau mungkin yang dirasakan di bagian tubuh. Kemudian Teteh tutup mata. Saya ingin Teteh merasakan benar-benar perasaan lega dan tenang itu. Sudah? Sudah. Oke. Apakah perasaan tenang itu besar atau kecil? Besar.
berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk, Tidak berwarna atau tidak berwarna? berwarna putih. Oke. Sekarang fokus pada perasaan tenang yang besar itu yang tidak berbentuk namun berwarna putih. Lalu apakah ada sensasi perasaan ini yang pernah dialami di masa lalu, Teteh? Pernah. Di mana? Pada saat apa? Pada saat semester 6 kemarin pernah merasakan setenang ini. Seperti apa tenangnya? Seperti perasaan lega, kemudian tidak terlalu berlebihan dalam mencemaskan sesuatu gitu. Apa yang terjadi pada saat itu? Saat itu saya bisa mengontrol diri saya, kemudian tenang ketika saya berbicara di depan umum, dan sebelum hari H itu saya merasakan bahwa saya tidak terlalu mengkhawatirkan hari besok karena saya percaya terhadap kemampuan diri saya kalau saya itu bisa. Pada saat kejadian itu, siapa orang yang pertama kali mengetahui atau merasakan hal itu? Pasangan saya. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwasannya saya hebat, sudah bisa mengontrol rasa takut dan tidak terlalu cemas untuk hari besok gitu. Seperti itu. Selain pasangan, apakah ada orang lain juga yang merasakan atau mengetahui hal itu? Teman-teman dekat saya, sahabat saya. Apa yang kira-kira akan mereka katakan? Mereka akan mengatakan saya hebat dan harus terus melanjutkan untuk tidak terlalu mengkhawatirkan hal yang akan terjadi. Mungkin sekarang boleh dibuka matanya, relax. Baik, di sini saya akan menanyakan ya, jika seandainya dari skala 0 sampai 10 di mana 0 itu Anda merasa terpuruk dan 10 di mana Anda akan merasa lebih percaya diri. Ada di skala berapa saat ini khususnya? 9. 9. Nah, Masya Allah ya, berarti luar biasa karena sudah mampu gitu mencapai satu angka ke atas. Nah, kira-kira menurut Teh apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat atau mempertahankan perubahan positif ini? Yang pertama itu pasti saya melihat ternyata saya mempunyai pengalaman juga yang serupa gitu. Pernah mengalami pernah juga di titik saya itu tenang dan tidak mengkhawatirkan apa yang akan saya lakukan besok. Saya akan mengingat pengalaman itu, kemudian saya akan ketika mungkin saya takut untuk melakukan sesuatu itu meyakinkan diri saya bahwa saya itu bisa. Jadi saya lebih mensupport diri saya gitu. Kemudian juga saya akan lebih lebih tidak menghiraukan apa kata orang, mau nggak takut salah gitu, lebih ke afirmasi positif ke diri saya lebih dikuatin lagi aja gitu kayaknya. Nah, selain itu ada nggak cara lain juga yang mungkin bisa mempercepat perubahan positif Teteh, mempercepat bahwa Teteh bisa mencapai apa yang tujuan yang Teteh inginkan? Mungkin sebelum kegiatan atau sebelum menemui dosen pembimbing itu saya akan saya akan meyakinkan diri saya dulu. Saya akan ngobrol sama diri saya dulu gitu, bahwa saya itu pasti bisa, yang penting saya sudah berusaha dan melakukan yang terbaik gitu. Kemudian untuk tidak mencemaskan hari besok, untuk tidak mencemaskan hal-hal yang belum terjadi, itu saya akan selalu memberikan afirmasi positif pada diri saya. Oke. Seperti apa afirmasi positifnya? Seperti sebelum tidur itu ngobrol sama diri sendiri, kemudian memberikan kalimat-kalimat yang positif yang membangun semangat untuk hari besok. Nah, Teteh sudah yakin terhadap kemampuan diri Teteh sendiri? Yakin. Oke.
dari yang tadi sudah Teteh jawab ya, di sini saya memahami bahwa Teteh itu bisa menyelesaikan atau mengatasi permasalahan ini. Apakah Teteh sudah sadar gitu akan kemampuan diri Teteh? Ya, sudah sadar. Nah, berdasarkan dari yang tadi sudah Teteh sebutkan ya, jika dalam seminggu ke depan kira-kira apa yang bisa Teteh lakukan untuk mempercepat Teteh mencapai tujuan dan melakukan perubahan positif yang lebih baik lagi? Sebelum melakukan kegiatan yang saya khawatirkan, itu saya menguatkan diri saya, kemudian juga lebih apa ya, lebih banyak memberikan kalimat-kalimat yang apa ya, positive thinking gitu, lebih berpikiran positif terhadap sesuatu, kemudian selalu meyakinkan diri saya gitu di setiap pekerjaan yang sudah saya lakukan. Ketika saya selesai mengerjakan pekerjaan yang sudah lakukan, saya itu apa ya, memberikan ketenangan pada diri saya, kayak sudah cukup gitu, udah memberikan yang terbaik, hasilnya gimana nanti, yang penting saya sudah berusaha menyelesaikannya dengan baik gitu. Jadi Teteh akan melakukan ketika sebelum melaksanakan kegiatan akan lebih meyakinkan diri sendiri, berbicara kepada diri sendiri bahwa Teteh itu mampu dan Teteh itu bisa untuk melaksanakan semua tugas-tugas Teteh. Nah, saya sangat kagum ya sama Teteh karena Teteh bisa gitu menemukan solusi beserta mengatasi hal-hal yang saat ini sedang Teteh rasakan. Nah, untuk sebelum menutup sesi, saya ingin di sini Teteh menuliskan kesan terhadap sesi konseling kita yang pada saat hari ini, dan saya di sini akan menuliskan pesannya juga. Mungkin boleh di langsung saja tadi di sini.
Baik, sudah boleh dibacakan apa yang ditulisnya. Untuk sesi konseling hari ini, terima kasih untuk Alivia karena saya menjadi sadar bahwa ternyata saya itu harus bisa lebih support kepada diri sendiri. Kemudian juga saya sadar ternyata saya dulu bisa mengatasi hal ini. Oke. Saya sangat senang sekali dari mulai sesi kemarin sampai sesi hari ini Teteh sudah mau terbuka dan menceritakan banyak hal tentang pengalaman pribadi Teteh terhadap saya, dan saya sangat senang sekali akan kemajuan diri Teteh yang lebih positif. Bagaimana cara Teteh mengatasi kecemasan dan ketidakpercayaan diri Teteh, di mana Teteh bisa mengontrol diri dengan meyakinkan diri dan memberikan afirmasi positif terhadap diri Teteh dan tidak mengkhawatirkan apa yang orang lain katakan. Dan saya juga kagum dengan cara Teteh fokus terhadap diri Teteh sendiri tanpa membandingkan diri Teteh dengan orang lain, dan Teteh juga bisa memberikan keyakinan terhadap diri Teteh sendiri untuk makin menyadari akan kemampuan diri Teteh dengan mengatakan bahwa Teteh itu hebat, Teteh itu bisa, dan Teteh itu mampu. Dan juga Teteh bisa memberikan dukungan terhadap diri Teteh sendiri. Saya sangat kagum terhadap itu. Oke. Terima kasih sudah mau mengikuti sesi konseling pada kali ini. Saya harap di sesi konseling ketiga banyak kemajuan yang lebih positif lagi dan lebih banyak lagi terkait diri Teteh. Terima kasih sudah mau mengikuti sesi konseling sampai sejauh ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali dengan keadaan yang sehat walafiat, dan semoga Allah mempermudah segala urusan Teteh dalam menyelesaikan studinya.